Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priani dengan NIM C0C023012. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya bikin dengan judul Restrukturisasi Perusahaan dan Holding Company. Nah, pengertian restrukturisasi perusahaan ini adalah proses perubahan besar yang dilakukan pada struktur, organisasi, operasional, atau keuangan suatu perusahaan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, mengatasi krisis, atau mempersiapkan perusahaan untuk pertumbuhan lebih lanjut. Nah, restrukturisasi ini bisa bersifat internal, melibatkan perubahan dalam organisasi atau strategi, dan eksternal, melibatkan perubahan dalam kepemilikan, merger, akuisisi, dan sebagainya. Nah, tujuan restrukturisasi perusahaan ini yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas. Dan yang kedua yaitu mengatasi masalah keuangan, mengurangi utang atau menghindari kebangkrutan. Dan yang ketiga meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan daya saing, daya tarik bagi investor. Dan yang keempat, mengakomodasi perubahan strategi, menyesuaikan struktur organisasi agar lebih fleksibel terhadap perubahan pasar. Dan yang kelima, mempersiapkan merger atau akuisisi. Selanjutnya, jenis-jenis restrukturisasi perusahaan. Nah, restrukturisasi operasional fokus pada efisiensi dalam operasi sehari-hari, termasuk pemangkasan biaya produksi, perubahan sistem manajemen, meningkatkan proses bisnis. Dan yang kedua, restrukturisasi keuangan, melibatkan perubahan dalam struktur modal perusahaan. Jenis-jenis restrukturisasi perusahaan yang ketiga yaitu restrukturisasi organisasi, fokus perubahan dalam struktur perubahan, misalnya pemecahan divisi, penggabungan unit bisnis, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan yang keempat, restrukturisasi kepemilikan, terdiri dari merger, akuisisi, dan spin-off. Contoh kasus restrukturisasi perusahaan. Yang pertama, IBM 1990-an mengalami krisis keuangan dan melakukan restrukturisasi besar-besaran dengan mengurangi tenaga kerja, merubah strategi bisnis, dan fokus pada layanan IT. Dan yang kedua, General Motors 2009. Setelah mengalami kebangkrutan, GM melakukan restrukturisasi keuangan dengan mengurangi utang atau mendapatkan bantuan dari pemerintah AS. Pengertian holding company atau perusahaan induk. Holding company adalah perusahaan induk yang memiliki saham mayoritas atau penuh atas satu atau lebih perusahaan lain, yang disebut anak perusahaan. Holding company tidak terlibat langsung dalam operasi sehari-hari anak perusahaan, tetapi mengendalikan strategi dan kebijakan utama. Selanjutnya, ciri-ciri holding company. Yang pertama, kepemilikan saham mayoritas. Holding company memiliki lebih dari 50% saham anak perusahaan sehingga memiliki kendali penuh dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua, tidak mengelola operasi harian. Operasi bisnis anak perusahaan tetap dikelola secara independen. Dan yang ketiga menyediakan dukungan finansial dan strategi holding company dalam memberikan modal, bimbingan strategis, atau manfaat pajak kepada anak perusahaan. Dan yang keempat, diverifikasi bisnis. Holding company sering memiliki anak perusahaan di berbagai sektor industri untuk mengurangi risiko bisnis. Selanjutnya, tujuan dan manfaat holding company. Yang pertama, diversifikasi risiko. Dengan memiliki berbagai anak perusahaan, holding company mengurangi risiko keuangan karena tidak tergantung pada satu bisnis saja. Dan yang kedua, efisiensi pajak. Holding company dapat mengoptimalkan strukturisasi pajak dengan memanfaatkan inisiatif dalam berbagai yurisdiksi, mengontrol dan manajemen yang lebih baik, dan fleksibilitas finansial. Selanjutnya, jenis-jenis holding company. Yang pertama, pure holding company.
hanya berfungsi sebagai perusahaan induk tanpa aktivitas bisnis lain. Dan yang kedua, mixed holding company. Selain mengendalikan untuk perusahaan, juga mengendalikan bisnis sendiri. Dan yang ketiga, intermediate holding company. Perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari holding lain tetapi juga memiliki perusahaan sendiri. Dan yang keempat, intermediate holding company. Perusahaan yang berada di antara holding utama anak perusahaan lainnya. Nah, di sini ada contoh holding company di dunia. Bisa kalian lihat, itu ada contoh yang tertera di PPT yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya ada holding company di Indonesia. Nah, di sini ada Salim Group, Astra International, dan Lipo Group. Bisa kalian lihat ya guys. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau yang lain-lain, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.